Dukungan Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 nampaknya bakal punya efek serius buat suara mereka di Pileg 2024 nanti. Dukungan suara buat Nasdem akan menurun, terutama di kalangan non-Muslim dan daerah Indonesia Timur. Dan sekedar sebagai pelengkap, kita juga mendengar ada banyak kader, anggota, pengurus, atau caleg Nasdem yang sudah menyatakan mengundurkan diri atau keluar dari Nasdem. Gara-gara kecewa lantaran Partai Nasdem mendadak capreskan Anies, Nasdem mulai ditinggalkan para loyalisnya. Mendukung figur yang selain bukan kader, ternyata adalah tokoh politik identitas Indonesia. Ini bisa saja sebuah bola salju yang menggelinding liar dan membesar, siap melongsorkan kader-kader nasionalis sejati Partai Surya Paloh itu. Jadi ternyata netizen tuh seneng banget kalau ada yang keluar dari Partai Nasdem. Saya nggak tahu kenapa. Apakah kadrun menyambut gembira deklarasi Anies dan Nasdem? Mereka sampai waspada karena Nasdem adalah kelompok pendukung penista agama katanya. Pemilu yang lalu sampai dengan pemilihan gubernur saya pendukung. Tetapi kalau dengan Partai Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo? Iya betul. Ganjar Pranowo baru Bapak dukung? Oke, gitu. Wah. Soalnya Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya record-nya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia, saya. Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies? Ya, dia Pak Anies itu gubernur ayat ya. Bila Anda mengatakan saya ambil uang habis saya tunjukkan. Di Indonesia ini siapa saja bisa melaporkan siapa saja. Dan KPK pasti akan memproses itu sesuai dengan semua prosedur, sesuai dengan ketentuan. Saya yakin KPK itu sanggup untuk menghadapi intervensi politik dari manapun. Apakah ada invisible hand atau tidak? Nah, biarlah nanti sejarah yang akan membuktikan penuduhan. Yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana itu kalau Anda menuduh, Anda bawa bukti. Ini ngambil uang sekian, bawa dong buktinya. Jadi yang harus bawa bukti adalah yang menuduh. Kalau Anda tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa membawa bukti, ya batalin tuduhan itu. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Ya, belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana, kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Anies bakal diciduk KPK terkait kasus korupsi Formula E. Dan ini diduga membuat panik partai milik Pak Surya Paloh itu. Dan memang sepintas masuk akal. Kalau kemudian publik mencurigai buru-burunya Nasdem mencapreskan Anies adalah untuk membackup Anies jika saja benar Anies menjadi tersangka. Bahkan manuver beberapa hari terakhir Anies, termasuk menjadi anggota Ormas Kepemudaan, lalu juga mengundang banyak ormas lain ke rumah dinas. Kuat dugaan, ini adalah upaya Anies untuk memperkuat benteng pertahanan. Mungkin dikira kalau Anies benar bersalah, KPK takut dengan backupan itu. Dan apakah benar asumsi publik bahwa ini adalah langkah menyelamatkan Anies dari kasus korupsi Formula E. Bahkan majalah Tempo mendadak memuat berita soal dugaan Tempo terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Yang menurut Tempo sengaja menjegal Anies dengan kasus Formula E agar tidak nyapres. Tempo menyatakan ada keinginan Firly menetapkan Anies sebagai tersangka. Status tersangka harus diberikan sebelum partai politik mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Firly menegaskan, KPK tidak membeda-bedakan dalam penegakan hukum. Semua yang diduga melakukan tindak pidana korupsi diperlakukan sama. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Siap-siap juga Nasdem, bukan hanya mendapatkan puji sanjung, fitnah, syirik, dengki, khianat. Nah, itu akan dihadapi Nasdem itu.
Sekali lagi saya katakan, Nasdem harus bersiap menghadapi situasi seperti itu. Saya nggak buat salah aja difitnah, dikejar setengah mati. Orang ngomong biasa aja dilaporin ke polisi kok. Semua gaji saya buka. Pernah nggak kamu ketemu pejabat yang buka semua gaji begitu transparan? Pernah nggak pejabat yang nantang periksa harta saya sama pajak saya bayar, biaya hidup saya, gaya hidup saya? Dipanggil Tuhan kita udah siap kok. Kita tahu resiko melawan arus di republik ini. Revolusi harus begitu. Pak Jokowi revolusi pasti dapat perlawanan. Kalau Anda tidak dapat perlawanan, makanya saya tanya Anda, republik kita ini beres nggak hari ini? Tidak. Kalau tidak beres, kalau Anda tidak dilawan orang, berarti Anda sama dengan dia. Kalau cuma saya yang dipecat terlalu murah buat republik ini. Saya bisa tahu yang mana nyolong, mana enggak. Begitu tahu saya mana nyolong, saya lock kunci. Makanya mereka selalu menolak e-budgeting. Karena e-budgeting bisa saya sisir. Bisa dibayangkan nggak Jakarta 46% sekolahnya rusak. Padahal kita keluarkan 28% APBD untuk sekolah. Jadi itu yang terjadi di DKI. Sekarang saya mau tanya, sungai-sungai bersih nggak sekarang di Jakarta? Manggarai pernah siaga 1 nggak sekarang? Nggak ada. Itu permainan aja dulu. Mana ada? Oh, kemarin juga nggak bakal banjir istana kalau PLN nggak matiin lampu 2 jam. Dan melihat hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak KPK ya terus terang sangat mengapresiasi pihak KPK. Namun demikian ya, publik juga banyak yang bertanya-tanya juga. Terus bagaimana dengan kasus korupsi yang ada di DKI Jakarta? Nah, gimana kasus itu? Kan pertanyaannya seperti itu, bener gak? Publik ini banyak yang bertanya-tanya tentang itu. Jangan sampailah KPK ini masuk angin ketika menghadapi kasus dugaan korupsi yang ada di wilayah DKI Jakarta. Ya jangan lagi cuma bernarasi, kami sedang memonitoring, kami sedang mencium, kami sedang mengendus, dan kami sedang mendalami. Lah kalau narasi-narasinya itu cuma selalu seperti itu ya, terus kapan pelakunya ini ditangkap? Dan terkait dengan kasus dugaan korupsi Formula E ini, lagi-lagi pihak KPK ini cuma bisa mengatakan Anies Baswedan berpotensi melanggar aturan. Nah kalau aturan ini dilanggar oleh Anies Baswedan ya, maka apa yang harus dilakukan oleh KPK? Ya menahan Anies Baswedan lah, bener gak? Pendukung Anies Baswedan ini berpikir junjunannya ini bersih suci, yang lain penuh dosa. Padahal Anies Baswedan itu sudah dilaporkan 2 kali ke KPK atas dugaan korupsi. Woi, move on dong lo. Kalah pilkada sampai sekarang gak bisa move on. Woi Kadrun, ini bukan masalah pilkada. Ini masalah duit rakyat APBD. Emang tuh duit nenek lo. Jadi bukannya kita gak bisa move on, Ron. Tapi memang gubernur ente suka nyebelin. Sebenarnya jika orang-orang yang sedang mabuk cinta kepada Anies Baswedan mau berpikir sejenak pakai otak, saya rasa sulit bagi mereka untuk menunjuk satu aja karya Pak Anies yang benar-benar berfaedah. Saya cuma bisa bilang selamat berkarya Pak Anies walaupun tak berguna. Netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK. Kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. Selama ini Anies dianggap sebagai the untouchable dari banyak kasus yang mengarah ke dia. Sejak Novel Baswedan, saudara sepupu Anies, nggak lagi ada di KPK, pintu masuk untuk menyelidiki kasus korupsi di Jakarta itu sekarang terbuka lebar. Nggak ada lagi penghalang buat KPK untuk mulai menyelidiki banyak kasus yang ada di Jakarta. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Anies Baswedan kembali identik dengan politik identitas. Karena ada selebaran yang mempromosikan terkait Anies Baswedan disebarkan di sebuah masjid. Tampaknya pendukung Anies Baswedan mulai memakai strategi lama. Kalau pada tahun 2016, 2017 hanya Jakarta menjadi arena bagaimana masjid dijadikan sebagai panggung politik, tampaknya untuk tahun 2024 politisasi rumah ibadah, politisasi agama,
akan diperluas ke seluruh Indonesia. Saya sebagai warga Jakarta sampai saat ini tidak bisa menemukan apa prestasi Anies Baswedan yang bisa dibanggakan. Informasi ini semakin meneguhkan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas di Indonesia. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Gubernur, oh haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Selama 5 tahun kami dipimpin oleh seorang gubernur adil dalam hidup. Kami akan merasa sangat kehilangan. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan. Malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih Pak Pendeta. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seseorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti ini. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Dilarang memilih pemimpin non-muslim, memilih pemimpin yang seiman, memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur. Memilih bukan mempertimbangkan kualitas orangnya, kemampuan orangnya. Jadi ketika masyarakat DKI mau nuntut, sebagai gubernur, kerjanya yang bener dong. Mungkin dijawab, kan dulu lo milih gua karena agama, bukan karena kemampuan gua, bukan karena gua punya prestasi, bukan karena gua punya integritas. Sekarang kenapa nuntut? Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Ini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur. Sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marahin, gak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong.
Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI, dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar, pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS, dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayam. Sampai hari ini belum juga. Banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya, belum dijalanin juga gitu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin.
Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Dukungan Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 nampaknya bakal punya efek serius buat suara mereka di Pileg 2024 nanti. Dukungan suara buat Nasdem akan menurun, terutama di kalangan non-Muslim dan daerah Indonesia Timur. Dan sekedar sebagai pelengkap, kita juga mendengar ada banyak kader, anggota, pengurus, atau caleg Nasdem yang sudah menyatakan mengundurkan diri atau keluar dari Nasdem. Suara Nasdem di Indonesia bagian timur dan dari kelompok pemilih non-Muslim mengalami penurunan. Sementara belum terlihat ada penguatan dukungan yang signifikan untuk Nasdem dari Indonesia bagian barat dan kelompok pemilih Muslim. Itu adalah hasil survei SMRC. Di satu sisi memang mungkin perolehan suara legislatif Nasdem menurun. Pada 2019, Nasdem sebenarnya menjadi partai dengan peningkatan suara terbesar dibandingkan Pileg 2014. Pada 2019, Nasdem memperoleh 9% suara. Sekarang pertanyaannya, apakah segenap isyarat ini akan mempengaruhi Nasdem? Apakah ini berarti Nasdem akan memutuskan untuk membatalkan dukungan mereka kepada Anies? Saya rasa tidak. Pertanyaannya, apakah itu bukan kehilangan yang terlalu besar buat Nasdem? Saya duga Nasdem punya perhitungan lain. Sebagaimana terlihat dari hasil survei SMRC, Nasdem mungkin kehilangan pendukung Kristen dan dari Indonesia Timur, tapi Nasdem akan memperoleh tambahan dukungan dari pemilih Anies. Kalau perolehan suara sebagaimana yang diprediksikan hasil survei SMRC bertahan sampai 2024, hampir pasti suara Nasdem akan merosot tajam. Tapi tentu saja tetap dalam batas angka yang tetap memungkinkan para wakil Nasdem duduk di parlemen. Jadi bayangkan kalau sekarang Anies menang, sementara Surya Paloh akan menjadi kingmaker-nya. Itu akan menjadi aset yang sangat besar bagi Surya Paloh untuk memasukkan nama-nama kadernya ke posisi-posisi menentukan dalam kabinet Anies nanti. Dan juga untuk duduk di posisi Jaksa Agung. Tapi yang lebih penting bagi Nasdem adalah bukan soal Pileg tapi Pilpres. Sekarang ini kontrol terhadap Anies berada di tangan Surya Paloh. Dan Surya tahu bahwa Anies memiliki kemungkinan besar menang, terutama kalau Ganjar tidak jadi maju. Surya akan berada di pusat kekuasaan. Jadi saya duga Surya Paloh tak akan terlalu galau dengan penurunan suara legislatif Nasdem. Yang terpenting, Nasdem akan berada di pusat kekuasaan Indonesia. Gara-gara kecewa lantaran Partai Nasdem mendadak capreskan Anies, meski sekedar deklarasi, tapi efek negatif mulai terasa. Nasdem mulai ditinggalkan para loyalisnya. Seperti misalnya Niluh Jelantik, Ketua Departemen UMKM Partai Nasdem. Memang orang yang dikenal loyal dengan garis perjuangan Partai Nasdem. Tadinya. Kok bisa? Ini ada apa? Loyal tapi kok cabut dari Nasdem? Ya, mereka yang meninggalkan Nasdem tepat setelah deklarasi Nasdem mendukung Anies maju capres. Karena keputusan Nasdem kali ini diduga kuat memang mengingkari sendiri komitmen Nasdem soal restorasi Indonesia. Soal nilai kebinekaan yang konon dijunjung tinggi. Juga yang katanya dikenal sebagai partai yang banyak berisi figur nasionalis, dan itu ternyata Niluh yang juga dikenal sebagai pengusaha sepatu dan pemerhati Bali itu hari ini mengumumkan pengunduran dirinya dari partai yang turut ia besarkan, khususnya di Dapil Bali ya.
Ya, sejumlah kader Partai Nasdem dikabarkan mundur setelah Bung Surya Paloh menunjuk Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024 nanti. Mendukung figur yang selain bukan kader, ternyata adalah tokoh politik identitas Indonesia. Dan ternyata daftar kader Nasdem yang mundur setelah Anies Baswedan ditunjuk sebagai calon presiden oleh Surya Paloh, diantaranya ada Niluh Putu Ari Pertami atau disebut juga biasanya Niluh Jelantik. Ini bisa saja sebuah bola salju yang menggelinding liar dan membesar, siap melongsorkan kader-kader nasionalis sejati Partai Surya Paloh itu. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengakui baru 2 orang saja kadernya yang mundur. Ini orang perhitungan banget ya. Mau 2 atau 3, ya kan secara prinsip sama saja lah, mundur. Bahkan ia juga mengatakan, jika ada kader yang mundur setelah Surya Paloh menunjuk Anies Baswedan sebagai calon presiden, maka pengurus pusat tidak akan menghalangi. Soal mundur karena tidak setuju keputusan partai, itu adalah sebuah kedewasaan dalam berorganisasi. Kata Ketua Umum, keputusan kemarin itu juga akan menyeleksi loyal atau tidaknya kader terhadap partai. Jadi ini akan terjadi yang disebut sebagai seleksi alam. Waduh, rontok juga nih ya kader-kader bagusnya Nasdem. Ya, engkangnya Niluh Jelantik ini turut memperjelas, ya. Maksudnya Niluh Jelantik tadi diperjelas lagi melalui cuitannya untuk unggahan tersebut. Waduh, dia bilang begini, lewat akun Twitternya, Niluh Jelantik pada Senin kemarin memberikan pesan yang sangat menohok. Dia bilang begini, Niluh Jelantik konsisten, tegak lurus pada perjuangan untuk rakyat bersama rakyat. Dengan atau tanpa partai politik, sikapku tegas, integritasku jelas. Terima kasih atas support kesayangan yang setia menemaniku. Kecup sayang. Itu kata Niluh Jelantik dalam unggahannya yang berupa gambar. Dan netizen pun menyambut dengan sukacita. Aneh nih, mereka girang dengan keputusan Niluh ini. Dan kemudian hal ini senada dengan Niluh Jelantik, Andreas Acuy Simanjaya yang juga mengumumkan pengunduran dirinya. Ada apa ini dengan kader-kader Nasdem? Apakah ini bukti betapa otoriternya Surya Paloh? Apakah kadrun menyambut gembira deklarasi Anies dan Nasdem? Ia turut mendapat dukungan dan semangat dari warganet setelah menyatakan mundur dari Nasdem. Ini kan aneh. Jadi ternyata netizen tuh seneng banget kalau ada yang keluar dari Partai Nasdem. Saya nggak tahu kenapa. Lewat akun Instagram pribadinya, Andreas Acuy Simanjaya mengakui telah hengkang dari Partai Nasdem. Wah, dia telah menyelesaikan proses untuk mundur sebagai anggota dan juga pengurus Partai Nasdem, dan kemarin sudah melaporkan secara administratif ke KPU Kalbar. Ini orang Kalimantan nih, bos. Diketahui selain sebagai anggota dan aktivis Partai Nasdem, Andreas Acuy Simanjaya ini adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo di Kalimantan Barat. Orang penting, bos. Keluar dari Nasdem. Ya, koordinator Humas Persaudaraan Alumni atau PA212, Novel Bakmumin itu sampai bilang begini, masalah Partai Nasdem buat kami tentunya punya rekam jejak yang buruk. Karena saya sebagai wakil ketua ACTA atau ACTA bersama ACTA ketika itu tahun 2017 pernah melaporkan Victor Laiskodat. Novel Bakmumin menyatakan tidak mendukung deklarasi calon presiden atau capres Nasdem. Nah, ini jadinya gimana sih? Aduh, ini pasti berita baru kan? Nah, dan juga bersama 4 partai yaitu ada PKS, Gerindra, PAN, dan juga Demokrat. Itu kata Novel. Pak, dia tuh ngasihnya lewat keterangan tertulis tadi siang. Nah, ini kadrun marah juga nih karena Anies digandeng Nasdem. Bahkan Novel Bakmumin juga bilang begini, begitu juga dengan Surya Paloh, baik dari Nasdemnya maupun Metro TV-nya. Sudah kami boikot, sumpah. Sampai sekarang karena pernah terus memframing berita-berita FPI dengan hal anarkis berulang-ulang dan bertubi-tubi. Itu katanya Novel Bakmumin. Ini jadi aneh ya. Nah, ditambah lagi tuh kata Novel, belum lagi ulah Ahmad Sahroni. Masih ingat Ahmad Sahroni? Ahmad Sahroni yang brewok Formula E. Nah, iya.
Ahmad Saroni yang selalu menabuh genderang perang terhadap Spirit 212, juga Irma Suryani yang diduga punya haluan komunis, dan Nasdem diduga kuat menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Ini lagi-lagi katanya Wasekjen PA212 ya, yang konon juga nyaris pengen nyapres itu. Bang Novel Bakmumin sampai ngomong kayak gitu loh. Ini kok jadi kemana-mana ya? Dan Nasdem harus memberikan klarifikasi kepada umat Islam tentang Victor Laiskodat dan dukungannya kepada kelompok penista agama, dan juga bekerja sama dengan Partai Komunis Cina dengan apa yang dilakukan sekarang dengan tiba-tiba mendeklarasikan Anies Baswedan. Ada apa dengan Novel Bakmumin ini? Mendadak petamburan pening begini. Ternyata nggak cuma pendukung Nasdem yang rontok, pendukung Anies juga tambah ambrol. Novel Bakmumin tuh dalam rilisnya tadi itu sampai juga bilang begini nih, walaupun sekarang akhirnya berhenti juga, dan ternyata pimpinan kejaksaan yang juga dari Nasdem juga pula lah yang memenjarakan 7 para petinggi FPI dalam kasus perayaan Maulid di Petamburan. Itu kata Novel Bakmumin. Rupanya masih ingat masalah-masalah itu ya. Sehingga, ini kata Novel nih, umat Islam katanya, khususnya Spirit 212, saya lupa Spirit 212 itu yang mana. Mereka sampai waspada karena Nasdem adalah kelompok pendukung penista agama katanya. Dan diduga kuat jaringan Islamofobia terselubung. Bahkan lalu Novel Bakmumin yang gagah rupawan ini juga bilang lagi, sehingga patut diduga, dan saya bertanya, apa ada agenda untuk mengadu domba dan memecah belah umat Islam? Karena jelas Anies Baswedan kami perjuangkan dengan semangat lawan penista agama dan bela agama serta Pancasila. Tambah si Novel Bakmumin ini tambah ruwet. Aduh Bang, terus terang nih Bang ya. Maaf nih Bang Novel nih, saya nggak tahu Bang. Sana aja Bang marah langsung ke Pak Surya Paloh Bang. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi, lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup 1 klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.